Dulu ada satu guru. Jadi di sekolah gua ada namanya pelajaran kepemimpinan. Jadi itu nggak ada di sekolah lain. Jadi setiap SMAK, jadi gua sekolah di SMAK, setiap SMAK itu punya ciri khas masing-masing. Jadi kayak kalau ciri khas kita kepemimpinan, jadi cuma ada pelajaran itu di sekolah kita doang. Ini guru ngentot. Si Giri juga diajar. Lu diajar kan, Ger? Guru agama? Bukan, kepemimpinan. Oh iya. Si Martin Garrix. Iya, udah. Jadi dulu itu guru ini tuh guru muda. Sering digandrungin sama cewek-cewek. Asik gitu orangnya. Suka main bowling bareng sama anak-anak, tapi dia benci sama gua. Cuman gara-gara perkara gini. Coba kalian coba jadi gua. Jadi dulu karena kelas gua ribut, jadi didenahin duduknya. Si ini sama si ini, si ini sama si ini. Cuma gara-gara anak SMA kan sering ganti tempat duduk kan. Terus pas pelajaran dia ngomong ke gua, lu beneran duduk situ gak? Soalnya gua duduknya sebenarnya cowok, nggak mungkin kayak cowok sama cowok gitu. Terus gua bilang kayak, iya pak, saya di sini pak. Terus dia tanya lagi, waktu 20 menit kemudian, Winson, kamu yakin kamu duduk situ? Iya pak, saya yakin. Terus dia nanya ketiga kali setelah 15 menit lagi, Winson, kamu yakin kamu duduk situ? Jangan sampai saya tanya wali kelas kamu. Terus gue bilang, bercanda deh pak, gue bilang. Marah, wajar we. Ya emang lu salah kan itu. kan bercanda. Ya kan dia lagi mau ngajar we. Ya gini, kan gue cuma bercanda, bukan masuk serius. Kalau gue seriusin, iya pak, bener saya di sini. Terus berarti serius dong sama ini. Iya, cuma kan dia lagi mau ngajar, lu tuh nggak duduk di situ. Tapi gue nggak ribut. Lu nggak ribut, tapi Tapi tempat duduk nggak di situ. Di situ ngawe lu sih. Dia udah marah. Dia gebrak tangannya kayak dar. Papan ke meja ini. Saya nggak bercanda ya sama kamu. Kalau kamu nggak minta maaf sama saya, nggak ada pelajaran kepemimpinan lagi. Keluar nih. Tangannya ambil kayak gini. Lu? Gue bilang, itu pasti sakit tuh. Ya bener dong. Kalau nggak sakit kan biasanya. Halo Rakasena. Akhirnya selama setengah tahun nggak ada pelajaran dia, nggak mau masuk kelas gue kalau misalnya gue nggak minta maaf. Lu nggak minta maaf juga tuh ya? Gue nggak. Nggak lo ya? Makanya lu nggak naik kelas tuh, pantas sih mau. Lu deserve sih nggak naik kelas sih. Deserve sih lu. Nggak, ini background dari sebelum gue kenapa naik kelas ya. Karena laki itu yang dipegang adalah ininya, apa namanya, stand on the ground. Menurut gue hal itu nggak usah digede-gedein lah. Kalau misalnya lu lebih dewasa daripada gue, masa lu harus Pak, tapi gue tahu belakang dia tuh busuk. Dia bingung. Dia dulu pura-pura sakit kanker. Ternyata apa? Jualan mobil di CP. Busuk gak? Iya guys, dia tuh pura-pura kanker. Nggak, bukan pura-pura sih, gue nggak tahu ya. Intinya kita buat donasi gitulah ke dia, terus dibeliin PS anjing sama dia. Busuk gak kayak gitu? Gue nggak tahu dia kanker atau nggak, gue nggak tahu. Tapi gue ceritain. Dia kayak gitu. Akhirnya nggak ada pelajaran tuh, nggak ada pelajaran kepemimpinan sampai akhir semester. Sampai teman-teman gue kayak, gue minta maaf lah, Kesel. Gue sebagai cowok yang berkarisma, gue bilang enggak. Cowok berkaris. Iya. Makanya layak kan dia diganjar nggak naik. Menurut gue sih layak. Menurut gue sih layak nih orang nggak naik kelas aja. Emang bangsat aja. Emang bangsat aja. Oke, akhirnya gue nggak naik. Karena itu pelajaran lu nggak boleh merah dan lu nggak boleh akhlak tuh jelek. Oke, gue bilang. Setelah gue lulus, ini guru ngentot. Ini guru bilangnya kanker. Dari gue kelas 11 dibotakin rambutnya. Terus kayak supaya untuk terima iba ke orang-orang, jangan berisik lah di kelas Kak Martin, soalnya dia lagi kanker. Supaya kelasnya tuh nggak ribut. Oke. Karena gue kelas 11 bisa nganek juga sih, makanya gue iya pak. Kelas 12 setelah lulus, dia kayak gitu, dia kerja di CP, gue tweet. Gue tweet. Besoknya escalate, gue tweet. Pak, April Mop udah selesai, gue bilang. Gak usah bohongin orang lagi, ngentot, gue bilang. Besoknya gue datang escalate ke Cup, ketemu Bu Meti.
Bu Meti datengin gua. Son, kenapa sih kamu ngomong kayak gitu? Kamu dari murid sekolah Kristen tapi kok ngomongannya seperti sampah begitu? Gue bilang, emang ini orang layak disampahin, gue bilang. Terus dia bilang, ya udah kalau kayak begitu, kamu mendingan bantuin ibu cari ini orang. Ya berarti emang bener dong, dia ada kasus. Iya benar emang. Selama ini bener dong. Enggak, emang dia pada ujungnya dia akhirnya di cut guys dari sekolah itu, dia udah nggak ngajar lagi. Karena nggak ada yang percaya sama gua. Enggak, emang bener, emang ujungnya dia itu kondisinya dia udah nggak ngajar di sekolah itu. Karena emang ya gitulah. Jadi emang faktanya seperti itu. Dia kanker, tapi dia nggak pernah bisa dijenguk kalau misalkan bukan di rumah dia. Iya, dia nggak mau dijenguk, nggak mau apa. Terus yang akhirnya kita tahu kayak uang donasi dipakai buat beli PS. Iya kayak gitu. Orang ada aja Dulu, terus kayak mau dijenguk nggak bisa, nggak ada kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu kita nggak tahu kayak kebenarannya dia itu bener kanker atau enggak, kita nggak tahu gitu loh. Cuman ya kayak gitu, sus banget gitu loh. Dulu nyokap gue bilang, Kak Martin ini orang baik. Martin Garrix ya? Iya, terus kayak nih mami kasih amplop dari nyokap gue nih untuk Kak Martin. Gue pakai jajan ngentot. Jadi kayak bener bukan introvert. Masa kita kayak terus ketahuan beli PS gitu loh, maksudnya kayak terlalu menyembunyikan. Iya, kan kita mau ngasih support ya. Iya loh, ternyata dibohongin anjing. Gitu Temen lah. gua sampai di cut dari Dari sekolah. Iya gitu loh, berarti kan bukan temen gua si Johan sampai buatin tanaman kanker anjing. Buat itu orang tuh. Buat itu orang. kayak gitu. Terus kena bohong. Wajar lah orang kesel. Dikira anak kecil tai kita. Emang kecil sih dulu. Kanker kantong kering mungkin ini. Iya, bisa juga kantong kering, Iya, kantongnya bisa juga, kering cuma mungkin ya. gimmicknya anjing. Kantong kering deh. Sumpah teman gua ada yang buatin tanaman kanker anjing. Nanam. Saking sayangnya sama dia gitu. Gua bilang udah jangan nih orang fake anjing, nggak ada yang peduli. Orangnya seru emang, katanya seru. Ajak main bowling. Kalian terbaik woi dari UAE, siap yang lagi di UAE. Tuhan berkati juga pejuang rupiah. Thank you. Semangat. Tapi lo sama Kak Martin nggak apa-apa kan? Apa? Dulu nggak ada problem kan? Nggak ada. Sampai lulus masih ada dia gak? Emang sih? Masih kan? Fake, guru. Nih tahu nih, ini anak semak nih. Bu Nani, Meti Pak Daud kirim salam. Oh ini guru-guru yang gue favoritin dulu. Favorit. Bener-bener guru yang the best. The best, Bu Meti best. Kayak ketemu gue pasti respect sama mereka. Respect, Pak Daud best. Gila, ini ada orang namanya Pak Daud ini. Dulu Baik banget. baik parah. Baik Dia banget. bilang Itu berapa? Ekonomi. Dia bilang kayak yang penting di sini bukan ilmu tapi kamu menjadi orang yang baik. Orangnya soft spoken gitu, mengajarnya bener. Nilai kita bisa ditukar. Kalau lu jelek di PG, bagus di SI, nilai ditukar. Jadi 70-30 kan biasanya ditukar nilainya. Yang penting lu di sini menjadi orang baik bukan ngejar nilai. Gila, gue bilang. Gokil nih guru kayak gini. Nggak semua guru kayak gitu tuh. Nggak semua. Terus dia ngajarnya semua orang dengan cara kayak gitu. Semua orang respect sama dia aja. Akhirnya belajar juga fun kan, terus akhirnya masuk jadinya. Iya, dan kita pun juga nggak mau ribut kalau pelajaran dia, karena kan Gini dia tau, respect. gue tuh kasus paling gue di sekolah yang paling parah tuh gue yang ketawa nyontek 6 mata pelajaran. Wah, anjing. jadi gila anjing. 6 mata pelajaran. Dia tulis di ini, di meja anjing. Jadi kan kalau di sekolah gue tuh setiap kali ulangan itu selalu jam 6:30 pagi, jam pertama banget. Kayak masuk sekolah, ada renungan, terus ulangan. Satu gedung. Semua kelas, jadi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, semua setiap kelas pasti ulangan. Beda-beda tuh ulangannya kan. Setiap kali ulangan pagi itu tuh gue selalu tulis contekan di meja. Jadi gue pakai spidol permanen. Spidol permanen. Jadi di meja belajar gue nih, gue tulis di meja. Gue tulisin di meja gue, contekannya ini semua di meja gue tulisin. Nah, lagi kenapa ditulis permanen? Oh, biar kalau biasa nggak hilang. Iya, biar biasanya nggak hilang. Gue tulisin ini semua nih, set. Udah tuh. Terus setiap kali pagi nih, gue selalu pura-pura tidur. Jadi ketutupan. Gue nutupin pagi kan. Nah, kalau bagi Lu datang berarti lebih awal loh.
kan kalau pagi kan belum ada guru. Oh iya benar. Gue nyampe kelas, gue tutupin, nah udah nih. Terus kalau dibagiin soal ulangan itu kan pasti dibagi Estafet. dari paling depan, oper ke belakang kan. Jadi gue tiduran gini. Pas gue terima soal, set, gue terima langsung gue tutupin contekan gue nih di meja. Gue tutupin tuh. Ya kan gue tutupin. Jadi kalau gue mau nyontek, gue tinggal geser kertasnya, set, kelihatan, gue geser lagi. Iya, oke. Wah, itu nggak pernah ketahuan. Tukan langkahmu lengan baju sing-singkan, dalam karya terus berpacu membangun masa depan, membentuk manusia baru segemar gitu lah. Terus intinya besoknya kan ulangan yang berbeda lagi. Contekannya gue tambah lagi, gue nggak hapus yang sebelumnya. Oh, jadi masih ada yang kemarin itu, gue tambahin lagi, besoknya gue tambahin lagi, besoknya gue tambahin lagi. Dan lu di pojok belakang kan? Gue di tengah-tengah kiri pojok gitu. Tengah kiri tapi pojok. Gue tambahin lagi sampai bener contekan gue satu meja. satu kertas A4. Anjing banyak dong. Jadi kertas HVS nih. Penuh. Jadi soal ulangan nih terima set langsung udah pas gitu. Kalau gue geser dikit udah kelihatan yang ini. Gue geser dikit udah kelihatan yang ini, gue geser dikit udah kelihatan ini gitu loh. Udah kelihatan gitu kan. Saat nih semua berjalan lancar. 6 kali ulangan, 6 mata pelajaran tuh. PPKN, bahasa Ada tulisannya kan, ini PKN apa? Ada kan kelihatan di contekannya kan, belajar di contekannya kan kelihatan kan ini pelajaran apa kan, ada bahasa Perancis, ada Bahasa Perancis tuh. belajar bahasa Perancis dari SMA. Jadi disuruh pilih 3 ya dulu? Ada Perancis, Jerman sama Mandarin. Gue pilih Perancis, belajar bahasa Perancis, terus akuntansi, terus PPKN, geografi sama apa gitu. Terus? Udah nih, gue tau kan. Sekali gue ada urusan dimana gue harus keluar dari kelas. Gue ke perpustakaan. 1 jam gitu gue di perpustakaan. Meeting apa lah, rapat itu lah. Lagi ulangan juga enggak ada? Enggak, di tengah-tengah jam pelajaran. Di hari itu ada satu guru. Dia masuk kelas, dia bilang, jadi di kelas itu hari itu ada 7 anak yang tidak ada di kelas. Jadi gue bertujuh nih tidak di kelas. Jadi ada 7 bangku kosong. Emang ada izin, kita di perpustakaan. Jadi ada 7 anak tuh kosong di kelas. Ada satu guru masuk hari itu. Set, dia masuk, dia bilang ke anak-anak, hari ini gue males emang orangnya gak asik gitu. Hari ini enggak, bukan. Ya. Dia bilang kayak gue hari ini pengen duduk di meja murid gitu ya. Dari 7 bangku yang kosong. Dia duduk di meja gue. Kayaknya dia udah tahu sih, Gar. Enggak, dia nggak tahu. Nggak bisa pas di meja lu. Dia nggak tahu. Udah pasti itu dia udah tahu dari awal, cuman Enggak, dia nggak tahu, we. Enggak, we. Enggak, itu udah apa saja, we. Itu udah apa sih? Dia nggak tahu, we. Enggak, gimana cara dia tahu? Terus. Hari itu dia duduk di meja gua. Dia nggak langsung ngeh. Dia masih ngajar dulu. Dia masih kayak, wah ngajar apa semua sampai dia lihat tuh meja. Tak. Dia liatin. Dia nanya ke meja sebelah, teman sebelah gue. Namanya Ruben tuh. Dia nanya tuh si Ruben. Ruben, ini meja siapa? wah, lanjut. Terus dia nanya kayak, ini meja siapa? Si Ruben bilang, dia kan Ruben tahu meja gua kan. Wah, saya nggak tahu, Bu. Soalnya setiap hari orangnya ganti. yang duduk di sini kadang beda-beda. Kita duduknya pindah-pindah, Bu, soalnya dia bilang. Akhirnya apa kan? Tapi tas sekolah gue ada di sana. Kan gue cuma keluar pelajaran sejam doang. Gue nggak bawa tas kan. Tas gue tinggal di sana. Dibukalah tas gue. Dibuka buku catatan. Dia lihat. Sama. Tulisannya sama. Anjing. Ini kan catatannya sama tuh. Catatannya sama yang dicontekan. Dia lihat namanya Gary. Anjing, kena gue. Gue lagi di perpustakaan. Dia nyamperin gue langsung ke perpustakaan. Dia langsung, itu guru agama. Dia nyamperin gue langsung. Dia panggil kayak, gue tuh akrab sama dia. Gue tuh dekat sama dia. Maksudnya kayak hubungan gue baik lah sama dia. Dia yang kayak, Ger, sini lu, dia bilang. Indomie nih. Sini lu, dia bilang. Gue kayak,
gagal sini puasa gua terus. Kenapa bu? Gue bilang gitu kan. Sini lah, dia bilang, ikut gue sini. Gue duduk berdua sama dia. Duduk. Gua lu ngomongnya itu. Gue lu orang itu. Cewek. Gue dia kayak, itu di meja lu apaan? Dia bilang. Gue langsung, pluk anjing. Gue bilang, gue diem. Gue udah gak bisa ngelak nih. Contekan bu, gue bilang. Gak bisa ngomong apa-apa sih. Gak bisa ngomong apa, gue udah ketahuan gitu kan. Udah kena kan. Gue bilang contekan bu, gue bilang. Lu tahu kan itu salah, dia bilang. Merahnya langsung gila anjing. Gue bilang, iya tahu bu, gue bilang. Ya udah gini, dia bilang. Tenang aja, dia bilang. Ini nih buat gue, ini juga gila nih. Dia bilang, tenang aja, dia bilang. Gue gak akan ngomong ke siapa-siapa kok. Dia bilang. Gue kayak anjing. Dia bilang, gue gak akan ngomong ke siapa-siapa, dia bilang. Gak bakal ada guru yang tahu, dia bilang. Lo mau hapus itu sekarang pun juga gak bakal ada yang tahu, dia bilang. Gue gak akan ngomong ke siapa-siapa, dia bilang. Terus gue bilang, gimana bu? Lo ngaku sendiri, dia bilang. Apa dia bilang? Lo ngaku sendiri. Gokil. Lo ngaku sendiri, dia bilang. Gue harus ngaku ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Sama aja lah anjing. Bukan, maksudnya gue punya opsi Iya Untuk benar. gak lapor ya. untuk hapus hari itu. Kan nggak ada buktinya. Iya benar. Tak anjing Gua hapus aja kayak gitu. Gue diem. Tapi itu sebenarnya balik lagi ke integritas lu sih ketika Iya, lu itu sama bener. dia mau lihat lu Gue diam, gue bilang gini, gue masih konsultasi sama dia. Gue bilang, kalau saya bilang, apa yang akan terjadi bu? Gua Ya udah bilang. pasti. Gini deh, dia bilang, lu pikirin aja dulu, dia bilang. Jadi tuh nggak langsung on. dikasih waktu mikir ya. 4 hari. Jadi sampai 4 hari ke depan itu nggak ada yang manggil Masalahin gua, nggak ada yang pernah masalahin, nggak ada yang masalahin gua sama sekali sampai 4 hari. Jadi mau di hari kedua tuh gua hapus, gua diemin aja juga ya udah. Anjing gua diem, besokannya. Terus gua bilang kayak, dia nanya kayak gimana nih, dia bilang, lu mau hapus atau lu mau ngaku? Dia bilang, anjing gua bilang. Pinter dah itu opsinya. Terus gue bilang kayak, yaudah saya ngaku bu, gue bilang. Mau kapan? Dia bilang. Gue minta 2 hari lagi, gue bilang. Masih 6 hari tuh, 2 hari lagi ya bu ya, gue bilang. Saya belum siap. Itu lu belum hapus tapi. Belum. Gokil. Masih ada di situ, gue bilang. Gue diemin tuh. Strike nih. Terus gue bilang yaudah deh. Akhirnya pulang sekolah, gue samperin tuh waktu kepala sekolah. Waktu kepala sekolah bener nggak tahu. Gue tuh masih yang kayak tak misi bu, gitu kan. Gue bilang kayak Punya Aloy kayaknya. misi bu, itu wakil kepala sekolah bidang kesehatan masih yang kayak, kenapa Ger? Masih yang kayak biasa aja, nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu apa-apa. Gue bilang kayak, mau ngobrol bentar nih bu, gue bilang gitu kan. Gue samperin, kenapa? Gue bilang, ada waktu gak bu, bentar saya mau ngobrol. Gue bilang, kenapa dia? Duduk sini, duduk. Dia masih main kayak komputer gitu kan, ngetik apa lah gitu kan. Gue duduk depan dia tuh, set. Saya mengaku bu, gue bilang. 6 ulangan terakhir saya nyontek, gue bilang. Anjing terus gimana Gar? Wah anjing, dia diem langsung. Dia kayak dia diem. Dia nanya kayak kenapa kamu nyontek, dia bilang. Ya nggak pede aja bu, gue bilang ulangan makanya saya nyontek, gue bilang. Kenapa kamu ngaku? Dia bilang. Gue ceritain tuh kronologinya. Begini, saya nyontek begini. Terus dia kayak, kamu ngomong kayak gini, kamu tahu kan konsekuensinya? Wah anjing, nangis gua. Itu kelas 3 SMA. Lagi mau ininya tuh ya, apa? Nggak usah. Lagi Maksudnya mau kayak, apa? kalau itu Soal penting-penting lah. kalau itu terjadi di kelas 2 SMA, ya, gua udah pasti nggak naik. Tapi kalau udah 3 mah nggak mungkin Gar. 100% gua nggak naik. iyalah pasti. Sekolah gua parah banget. Tapi penabur kan? Wah sekolah gua parah banget. Iya, keras. Itu kalau kelas SMA, apalagi kelas 10, wah udah kelas 1 SMA udah nggak mungkin Wah, naik, udah nggak mungkin dibuang-buangin habis itu. gua, diritai gua. Kelas 2 SMA udah pasti nggak naik gua. Itu kelas 3 SMA. Gua kayak tahu bu, gua bilang, sampai kayak nangis gitu. Gua nangis gitu kan kayak terus kasih tisu gitu yang kayak, ya udah pelajaran apa aja? Gue sebutin tuh ekonomi, geografi, akuntansi, PPKN, bahasa Perancis, mau satu lagi apa gitu. Lo tahu si guru kesiswaan ini ngomong apa ke gua? Bu Meti, bukan ya? Iya Bu Meti. Kan? Terus dikasih gua kertas. Kamu tulisin. Jadi ini kertas tuh kayak kertas Surat pengakuan dosa ya? Iya, untuk gue jelasin kronologinya seperti apa, gue nyonteknya gimana, pelajarannya apa, terus gue tanda tangan, gue ngaku kalau gue nyontek gitu. Set,
ada 6 nih. Besok kamu samperin gurunya satu-satu, dia bilang. Anjing, gue bilang. Gak masalah sih. Iya lagi. Terus. Kamu jadi dia juga nggak mau ngomong, dia diemin. terus Gar. Lanjut. Terus udah tuh, gue disuruh ngaku. Ke guru yang masing-masing. Iya, akhirnya Ada anjing lu ya. Sabar. Bulan Ramadan. Itu kan ada di YouTube. Bulan Ramadan. Lanjut. Terus gue akhirnya Cerita gini seru nih. setiap istirahat jam istirahat gue samperin guru ini, Bu ini ada gak? Saya mau ngaku Bu, gue bilang. Saya mau ngaku kalau saya kemarin ulangan terakhir ibu saya nyontek. Tapi dari 6 guru ini Mereka semua responnya baik. Oke. Mereka semua responnya baik gitu, kayak gue ceritain, jelasin, gue udah ngomong ke ini, gue udah ngomong ke ibu ini apa begini, saya mesti begini. Lu merasa salah gitu. Iya, saya ngaku salah Bu, maaf, gue bilang saya nyontek begini. Nah akhirnya setiap guru itu masing-masing, terutama pelajaran-pelajaran yang di UN kan, seperti geografi, itu kan ada UN-nya kan. Kan kalau bahasa Prancis kan nggak ada UN-nya ya kan. Kan Kayak cuma geografi. ujian sekolah doang ya, geografi, ekonomi kan ada UN-nya kan. Dia bilang, oke, sekarang ibu akan bikin kayak skema perhitungan nilai yang kamu harus capai supaya kamu bisa lulus. Karena kan udah SMA 3 kan. Iya, benar. Target-target kamu untuk Yang remeh-remeh. yang ulangan berikutnya nih kamu biar bisa lulus tuh gimana caranya? Iya, kayak gitu kan. Wah, gue dikasih gini kan. Oke, gue udah ya Bu, gini. Akhirnya anjir, dari sejak itu gue setiap kali istirahat Belajar. gue store muka. Istirahat nih, gue nggak istirahat, gue ke ruang guru, gue belajar. Itu berapa bulan terakhir sebelum UN tuh? Wah ada tuh 2 bulan gitu tuh, gue samperin, gue belajar, istirahat, gue ke ruang guru, gue belajar. Terus ada beberapa guru yang ngasih gue ulangan ulang. Ya. Jadi ulangan kamu besok jangan pulang dulu ya, dibilang. Ya, jadi ulangan yang ini kamu ngulang aja gitu, dikasih ulang kayak gitu. Anjing baik banget, gue kayak Enggak, tapi soalnya menurut gua itu menjadi nilai plus lu karena akhirnya lu mau jujur dan Iya. berusaha. Karena lu ada opsi kan. di satu sisi terus terang nih, gue harus jujur, gue harus berpikir, gue jujur di otak gue isinya adalah nggak mungkin sekolah gue tidak meluluskan gue. Udah kelas Karena 3 itu kan, soalnya. itu karena apa? Reputasi sekolah gitu loh, itu kan bagian dari akreditasi dan reputasi sekolah gitu loh. Jadi gue yakin kayak gue pasti akan lulus juga sebenarnya gitu. Benar. Wah jujur itu pas gue lulus, gue ngeliat nilai gue nih di ijazah, wih ini kayaknya nggak sama nih sama yang Jangan lakuin kan. gue terus terang aja bener kayak gitu loh. Tapi mereka kayak gitu, misalnya kayak contohnya nih ada ulangan ulang, gue jalanin ulangan-ulangnya, tapi gue nggak tahu nilai gue. Ya benar. Jadi gue ikutin tuh ulangan-ulangnya, gue ikutin ininya tuh, gue ikutin semuanya, gue ulangan, gue datang. Mungkin mereka juga ngeliat effort gue, kayak gue Ya, betul. itu yang gue tunjukin Karena ke mereka. Iya, gue mau belajar, gue datang, gue mau belajar, gue minta maaf, gue bilang kayak gini gitu. Dan sampai sekarang gue kalau main ke sekolah ke sana, gue tuh masih diingin pasti. Disambut hangat ya, Ger. bahkan kayak guru geografi gue aja yang waktu gue SMA kemarin nikah ngundang gue Oh iya. sedekat itu. Iya, karena menurut gua nggak semua murid mau mengakui bahwa oh iya gue nyontek gitu. Tapi Terus itu pilihan Dekat, seperti itu. gue deket sama dia, sama beberapa tapi guru. itu menurut gue itu meninggalkan kesan sih ke lu pada mereka. Skill boleh 0, knowledge boleh 0, tapi attitude nomor 1 bos.